kan HP-nya jangan rusak kan kuis. Apa hal yang pertama yang sebaiknya dilakukan jika kita menyadari bahwa kita tersesat di tempat umum? A. Mengikuti orang asing yang lewat. B. Menangis sekeras mungkin. C. Tetap tenang dan berhenti di tempat. D. Berlari mencari jalan keluar. Jawabannya adalah C. Kita harus tetap tenang dan berhenti di tempat itu biar nanti emaknya balik lagi ke situ. Kemudian yang kedua, manakah di bawah ini yang merupakan contoh kalimat larangan? Kalau larangan itu tidak boleh atau jangan gitu. Berarti ini kita harus nyari kata jangan. Yang A, ayo kita pergi ke stasiun. Yang B, jangan pergi sendirian tanpa izin. Yang C, tolong bawakan tas ini. Yang D, pakailah topi kamu. Ini kita disuruh nyari kalimat larangan. Berarti kalau larangan, pilihnya jangan pergi sendirian tanpa izin. Ada kata jangan kalau larangan, oke? Kemudian, mengapa penting untuk menghafalkan nomor telepon orang tua? Yang A, agar bisa menghubungi saat keadaan darurat. Yang B, agar bisa bermain ponsel setiap hari. Yang C, agar bisa pamer kepada teman-teman. Yang D, sebagai syarat untuk naik kereta api. Jawabannya adalah yang A, agar bisa menghubungi mereka saat keadaan darurat, misalkan kayak hilang atau ketinggalan kereta gitu kan. Kemudian yang ketiga, siapakah orang yang paling aman untuk diminta tolong saat tersesat di stasiun? Yang A, petugas berseragam atau satpam stasiun. Yang B, orang asing yang membawa mainan. Yang C, seseorang yang sedang terburu-buru. Yang D, teman yang sebaya kepada kita. Jawabannya adalah petugas seragam atau satpam stasiun. Jadi kalau misalkan tersesat itu menghubungi petugas seragam atau satpam di stasiun. Kemudian kalimat yang berisi saran atau nasihat agar sesuatu menjadi lebih baik disebut memberi saran atau nasihat. Berarti itu bukan kalimat tanya ya. Yang A itu salah karena kalau kalimat tanya pasti ada tanda tanyanya di akhir. Kemudian untuk kalimat perintah itu juga bukan. Kalimat anjuran. Yang D, kalimat seru, yaitu yang berisi saran dan nasihat, yaitu jawabannya kalimat anjuran. Kemudian dalam cerita tersesat, Nina terpisah dari ibunya karena Nina pergi ke A, toilet atau kamar mandi. B, toko mainan. C, luar stasiun. D, gerbong kereta. Jadi kita harus baca dulu nih informasinya. Nina tuh terpisah dari ibunya karena Nina pergi kemana? Yaitu pergi ke toilet. Nanti baca dulu ceritanya baru kita tahu. Nah, apa yang dimaksud dengan landmark atau titik kenal dalam perjalanan? A, badan atau tempat yang mencolok sebagai tanda. B, nama jalan yang sangat panjang. C, warna baju yang kita pakai. D, benda yang sulit diingat. Yaitu A, benda atau tempat yang mencolok sebagai tanda. Landmark itu benda atau tempat yang mencolok sebagai tanda. Misalkan di Indomaret, ini landmarknya tuh di Indomaret. Nah, nanti ibunya tahu Indomaret mana gitu. Kemudian, manakah kalimat anjuran yang tepat untuk keselamatan di jalan? Tadi kalimat anjuran tuh yang memberi saran ya kan? Yaitu yang A, sebaiknya kamu menyeberang di jembatan penyeberangan. Yang B, berhenti sekarang juga. Yang C, jangan menyeberang di sini. Yang D, maukah kamu menyeberang? Nah, jawaban itu yang A, karena yang B itu berhenti sekarang juga. Itu merupakan kalimat perintah ya. Ini kalimat perintah itu ada tanda serunya di akhir. Ini juga nih, jangan menyeberang di sini. Ini kalimat perintah. Terusnya kalau yang D, maukah kamu menyeberang? Ini namanya kalimat tanya karena ada tanda tanyanya di akhir. Makanya jawabannya ini adalah sebaiknya kamu menyeberang di jembatan penyeberangan. Yaitu kalimat anjuran berupa saran. Oke. Kemudian
Penyajian informasi, penyajian informasi menggunakan gambar dan sedikit teks agar mudah dipahami disebut penyajian informasi menggunakan gambar dan sedikit teks agar mudah dipahami disebut infografik. Infografik atau surat kabar, novel. Infografik. Nah, penyajian informasi menggunakan gambar sedikit teks itu berupa infografik ya. Kemudian, jika kita berada di keramaian, tindakan pencegahan agar tidak tersesat adalah A. Memegang tangan orang tua atau pendamping. Yang B. Menggunakan handphone dengan volume keras. Yang C. Berjalan jauh di depan sendirian. Yang D. Menunduk terus saat berjalan. Jawabannya adalah kita selalu berpegangan tangan dengan orang tua atau pendamping. Kemudian, istilah bagian yang kosong membuang sampah di lantai stasiun. Nih, istilah bagian yang kosong titik-titik membuang sampah di lantai stasiun. Berarti yang jawabannya mungkin apa? Yang A, jangan. Yang B, mungkin. Yang C, boleh. Yang D, harap. Misalkan kita isi pakai yang A, jangan membuang sampah di lantai stasiun. Yang B, mungkin membuang sampah di lantai stasiun. Yang C, boleh membuang sampah di lantai stasiun. Oh, nggak boleh itu, berarti ini salah yang C. Yang D, harap membuang sampah di lantai stasiun. Itu juga nggak boleh. Masa kita harus membuang sampah di lantai stasiun? Yang berarti jawabannya adalah yang A, jangan membuang sampah di stasiun. Terus yang selanjutnya, mengapa kita harus menyimak pengumuman di tempat umum dengan seksama? Yang A, karena suara pengeras suaranya merdu. Yang B, agar mendapatkan informasi penting atau instruksi keselamatan. Yang C, agar bisa menghafal suara petugasnya. Yang D, hanya untuk mengisi waktu luang. Jawabannya adalah agar mendapatkan informasi penting dan instruksi keselamatan, yaitu yang B. Jadi kita harus menyimak pengumuman nih, kayak misalkan pengumuman bel sekolah pasti kan jam masuk. Jadi kita harus menyimak pengumuman yang dimaksud itu agar selamat. Misalkan di stasiun, jangan lewat sana karena licin. Jadi kita harus mendengarkannya. Nah, selanjutnya apa fungsi tanda baca seru nih? Tanda seru di akhir kalimat. Tadi apa? Tanda seru itu berarti tanda perintah. Perintah. Digunakan untuk memisahkan nama orang. Nah, salah. Yang B, menandakan kalimat perintah atau pernyataan yang kuat. Nah, jawabannya itu yang B. Coba lihat dulu yang C. Menunjukkan kalimat belum selesai. Kalau kalimat belum selesai itu pakai tanda koma. Nah, menandakan akhir dari kalimat tanya. Kalau akhir dari kalimat tanya berarti harus pakai tanda tanya. Nah, jawabannya adalah menandakan kalimat perintah atau pernyataan yang kuat. Selanjutnya, Nina mengingat sebuah bangku merah untuk menemukan jalan kembali. Nah, bangku merah tersebut berfungsi sebagai A, barang dagangan. B, petunjuk arah atau mengingat rute. C, hadiah untuk ibu. D, untuk tidur. Yaitu jawabannya adalah B, petunjuk arah atau pengingat rute. Yaitu tadi disebutnya sebagai landmark, untuk petunjuk atau mengingat, oh tadi tanda merah, bangku merah tuh ada di sini, berarti kita harus jalan ke sana. Itu kayak gitu. Kemudian tindakan role play atau bermain peran di kelas membantu kita untuk A, berlatih menghadapi situasi nyata dengan cara yang aman, betul. Menjadi pandai penari, enggak. Berteriak sesuka hati, enggak. Mendapatkan nilai tanpa belajar, tidak. Yaitu yang A, berlatih menghadapi situasi nyata dengan cara yang aman. Kemudian selanjutnya, manakah tempat yang termaksud fasilitas transportasi umum?
A. Dapur sekolah, itu enggak ya, karena transportasi umum berarti itu ada kendaraan seperti bis sama angkot itu ya. Kemudian ruang tamu rumah itu juga enggak, masa mobil masuk ke ruang tamu. Kemudian kamar tidur itu juga enggak, masa kamar tidur ada keretanya, kan enggak mungkin ya. Nah yang D, bandara dan terminal bus, itu benar karena bandara itu kayak pesawat, itu termasuk transformasi. Terminal bus itu ada busnya, ada transformasinya. Selanjutnya, sebaiknya kita tidak membawa barang berharga yang berlebihan ke tempat umum agar kita nggak boleh membawa barang berharga ke tempat umum berlebihan, kayak memakai cincin 10, memakai gelang 5, itu nggak boleh ya, karena bisa yang A, bisa membeli barang baru di sana. Sebaiknya kita tidak membawa barang berharga, misalkan kita sebaiknya nggak boleh agar tas terasa ringan, tidak mengurangi resiko menjadi korban kejahatan atau kehilangan. Nah itu betul nih. D, tidak dimarahi oleh teman. Jawabannya adalah mengurangi resiko. Jadi kita tuh nggak boleh pakai barang-barang berlebihan, pakai cincin itu nanti bisa dijamret ya kita kalau misalkan menggunakan barang-barang berlebihan. Jadi kita harus menjaganya. Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan saat meminta bantuan kepada petugas resmi? A. Diam saja sambil menunjuk-nunjuk, itu nggak boleh ya. Petugasnya itu nggak ngerti kalau kita cuma nunjuk-nunjuk. Terus yang kedua, yang B yaitu permisi Pak, Bu, saya terpisah dari orang tua saya, nama saya bla bla bla. Nah ini boleh nih, jadi kamu menghampiri pas sapam, terus ya kamu bilang kayak gitu, permisi Pak, ini saya hilang, nama saya ini. Nah tadi harus ingat nomor teleponnya, itu benar ya jawabannya. Kemudian yang C, hey di mana ibuku, ini nggak sopan ya, masa nanya ke orang lain, hey di mana ibuku, itu nggak sopan. Kemudian yang D, saya tidak mau bicara denganmu, itu juga nggak sopan. Nanti dia gimana cara ketemu orang tuanya kalau dia nggak mau ngomong sama petugas resminya ya kan. Jadi jawabannya itu yang B, permisi Pak, Bu, bilang kayak gitu. Kemudian apa kegunaan dari menulis menggunakan huruf tegak bersambung? Yang A, hanya untuk menghabiskan tinta ballpoint itu pulpen, itu nggak benar ya. Kemudian yang B, sebagai kode rahasia, itu juga nggak benar ya, karena walaupun kodenya itu pakai tegak bersambung tapi kita bisa bacanya. Kemudian yang C, melatih kelenturan tangan dan kerapihan menulis. Nah ini betul nih. Yang D, agar tulisan tidak bisa dibaca dengan orang lain, itu jangan ya. Gimana kita bisa tahu maksudnya dengan tulisan yang gak bisa dibaca itu? Jadi jawaban yang benar itu melatih kelenturan tangan dan kerapihan menulis. Kemudian, dalam diskusi kelompok, jika ada teman yang memberikan pendapat berbeda, kita harus A, menghargai dan mendengarkannya terlebih dahulu. Nah, itu betul. Yang B, langsung meninggalkan diskusi, ini salah nih. Kita harus mendengarkannya dulu. Apa maksudnya? Kemudian yang C, mengejek pendapat yang ini nggak boleh mengejek. Kemudian yang D, berteriak lebih keras agar suara kita yang terdengar, itu juga nggak boleh. Ini berteriak lebih keras tuh dia teriak-teriak, nggak boleh. Jadi jawabannya adalah yang A, menghargai dan mendengarkan dulu temannya.